Pernahkah kamu mendengar suara tangisan anak kecil saat malam sunyi tapi tak ada siapapun di sana? Atau mencium bau bunga melati yang sangat menyengat padahal tak ada pohonnya di dekat rumahmu? Jika iya, hati-hatilah. Bisa jadi itu pertanda dia sedang mengawasi. Selamat datang di channel Pesona Paradox. Di video kali ini, kita akan mengungkap kisah kelam dari salah satu makhluk paling misterius dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Pernahkah kamu mendengar suara tangisan anak kecil di tengah malam? Tapi saat kamu dekati, suara itu menghilang seperti tertelan kabut. Hati-hati, bisa jadi itu bukan suara manusia. Bisa jadi mereka sedang disembunyikan oleh Wewe Gombel. Di lereng pegunungan Jawa Tengah tersembunyi sebuah desa tua. Namanya sudah nyaris hilang dari peta. Warganya hidup tenang, jauh dari keramaian kota. Tapi satu hal yang selalu menyelimuti desa itu adalah kabut. Kabut tebal, dingin, dan diam. Menetap sepanjang hari, tak hanya di pagi hari. Di dalam kabut itu, waktu seolah berhenti. Dan seolah-olah sesuatu sedang mengintai dari kejauhan. Awalnya, tidak ada yang aneh. Sampai suatu malam, seorang ibu muda berteriak panik. Anak semata wayangnya hilang dari kamar. Jendela masih terkunci. Tak ada jejak di tanah. Keesokan harinya, satu anak lagi menghilang. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Anak-anak itu lenyap, seolah ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah suara samar, suara tangisan, dari balik pohon bambu, atau dari arah sumur tua. Tapi saat dicari, hanya kesunyian yang ditemukan. Warga mulai ketakutan. Mereka tidur dalam pelukan malam yang tak pasti. Sementara kabut semakin pekat. Ketika ketakutan mulai mengguncang desa, sesepuh tertua akhirnya berbicara. Ia membakar kemenyan dan duduk bersila di balai desa. Suaranya lirih namun menggetarkan. Ini bukan hal baru, katanya. Ini pernah terjadi, dan dia telah kembali. Makhluk itu dikenal dalam legenda sebagai Wewe Gombel. Konon, nama Gombel berasal dari Bukit Gombel di Semarang. Bukit yang dipercaya sebagai tempat pertama sosok itu menampakkan diri setelah kematiannya yang tragis. Ia bukan makhluk gaib sejak awal. Ia dulunya manusia, perempuan biasa yang direnggut seluruh haknya oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dulu, hidup seorang perempuan sederhana di sebuah kampung kecil di kaki bukit. Ia adalah istri yang setia, lembut, dan sangat ingin memiliki anak. Namun, nasib berkata lain. Ia mandul, tak pernah bisa hamil. Hal itu membuat suaminya mulai berubah. Awalnya cuek, lalu kasar, dan akhirnya berselingkuh dengan perempuan lain di desa. Saat perselingkuhan itu terbongkar, suaminya justru menuduh istrinya membawa sial. Ia difitnah, dipukuli, lalu diseret ke tengah desa dan dipermalukan di hadapan warga. Warga yang seharusnya menolong malah ikut mencaci maki. Ia dikucilkan, dituduh penyebab kematian anak-anak di desa. Ia dijadikan kambing hitam untuk segala yang salah. Dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur, ia melangkah sendirian ke hutan. Hujan turun, petir menyambar. Di puncak bukit itu, ia menggantung diri di pohon randu besar. Namun kematian bukanlah akhir. Ia meninggal dalam keadaan penuh amarah, dendam, dan kerinduan yang tak tersampaikan. Jiwanya tidak tenang. Ia kembali, tapi tidak sebagai manusia. Ia berubah menjadi makhluk berwujud perempuan tua dengan rambut panjang kusut, mata menyala merah, dan dada yang menjuntai panjang seperti simbol keibuan yang rusak. Itulah Wewe Gombel. Ia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk mengambil anak-anak yang merasa kesepian, anak-anak yang tak diperhatikan orang tuanya,
anak-anak yang disiksa, diabaikan, atau ditelantarkan. Mereka tidak dibawa ke neraka, tapi disembunyikan, dipeluk di balik dadanya yang besar, dijaga seperti anak kandung sendiri. Namun caranya yang bukan manusia membuat semuanya tampak mengerikan. Wewe Gombel bukan sekadar legenda. Ia adalah wujud nyata dari luka sosial, dari ibu yang tak dianggap, dari anak yang tak dipedulikan. Maka jika suatu malam kamu mendengar suara tangisan anak kecil yang samar, jangan langsung didekati, karena bisa jadi mereka bukan menangis karena takut, tapi karena mereka sudah merasa lebih dicintai oleh sosok yang tidak pernah kau lihat. Dan bisa jadi sosok itu kini berdiri di balik kabut, mengawasimu. Banyak orang percaya Wewe Gombel menculik anak-anak karena ia jahat, karena ia hantu, karena ia haus akan nyawa. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ia tidak menculik anak-anak untuk membunuh. Ia menculik karena trauma, karena kehilangan, karena kerinduan yang tak pernah terbalas. Anak-anak yang diambil oleh Wewe Gombel adalah mereka yang kesepian, yang ditelantarkan, yang disakiti oleh orang tuanya sendiri. Ia memilih mereka yang butuh pelukan. Ia tidak menyiksa, justru ia memeluk, menyembunyikan, dan menjaga anak-anak itu dengan kasih sayang yang tak biasa. Di balik payudaranya yang besar, yang sering diceritakan sebagai hal menyeramkan, tersimpan lambang keibuan berlebihan, kasih yang terlalu besar, dan cara mencintai yang tidak manusiawi. Tapi karena ia bukan manusia, bentuk cinta itu tampak mengerikan bagi mata kita. Bukan dia yang haus darah, tapi dia yang merasa tak pernah dicintai. Wewe Gombel tidak muncul begitu saja. Ia datang membawa tanda. Bagi mereka yang peka, tanda-tandanya sangat jelas. Yang pertama, suara tangisan anak kecil di malam hari. Tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan hening. Yang kedua, bau anyir atau wangi bunga melati yang sangat menyengat, seolah ada bunga yang baru diletakkan atau darah yang baru menetes. Yang ketiga, angin dingin tiba-tiba berhembus. Saat semua suara malam berhenti, tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, hanya udara beku dan rasa yang mencekam. Dan yang terakhir, anak-anak yang hilang bisa kembali, tapi tidak semua. Dan yang kembali tidak pernah mengingat apapun. Mereka hanya bilang, "Aku tidur dan rasanya hangat." Kisah Wewe Gombel bukan sekadar kisah hantu, bukan sekadar cerita penakut untuk menakuti anak kecil. Ia adalah cermin dari luka sosial yang nyata. Ia adalah suara perempuan yang dihina, lalu dikubur tanpa keadilan. Ia adalah suara anak-anak yang menangis, tapi tak pernah didengar. Wewe Gombel muncul karena ada yang hilang dari manusia. Perhatian. Ia mengingatkan kita bahwa anak-anak bukan hanya butuh makanan, tapi pelukan. Dan perempuan bukan hanya pendamping, tapi manusia yang pantas dimengerti, bukan disakiti. Kita menyebutnya hantu, tapi mungkin sebenarnya ia hanyalah luka yang tak pernah diobati. Jadi, saat malam datang dan kamu mendengar suara tangisan, jangan langsung menutup telinga. Mungkin itu bukan suara menakutkan. Mungkin itu adalah panggilan terakhir dari seseorang yang sedang mencari cinta. Namanya Wewe Gombel. Wewe Gombel mungkin hanyalah mitos, atau mungkin benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam dan sunyinya suara anak-anak yang tak pernah didengar. Tapi satu hal yang pasti, kisahnya menyimpan pesan besar tentang cinta, pengabaian, dan keadilan yang tak pernah ditegakkan.
Kalau kamu percaya bahwa mitos selalu menyimpan makna, jangan lupa dukung channel ini dengan cara yang paling sederhana tapi berarti. Klik like kalau kamu suka cerita mistis penuh makna seperti ini. Share ke teman-temanmu yang suka dunia misteri. Dan tentu saja, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor lokal yang jarang diangkat orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah abaikan suara tangisan malam, karena bisa jadi dia sedang mencarimu.